dayungnya jatuh. Kamu benar-benar bodoh. Kenapa kamu pamer mencoba mendayung perahu? Oh, tidak. Harus bagaimana? Harus bagaimana? Hati-hati. Itu sudah sangat jauh. Oh tidak, kita sudah selesai. Selesai. Sekarang sudah sangat jauh. Kamu benar-benar bodoh. Kalau tidak ada dayung, bagaimana kita bisa kembali? Siapa bilang mendayung perahu butuh dayung? Lalu apa yang akan kita gunakan? Cepat, gunakan semua kekuatanmu di sana. Aku menggunakan semua kekuatanku. Berusaha lebih keras. Kamu juga dengan semua tanganmu. Ini tidak akan berhasil. Kita tidak bisa balik seperti ini. Cepat dan gunakan kekuatanmu. Berusaha lebih keras. Kenapa aku selalu bernasib buruk ketika bersamamu? Cepatlah. Jika kamu tidak ingin tetap di sungai ini sepanjang malam bersamaku, cepat, berusaha lebih keras. Maka cepatlah dan dayung perahu ini. Cepat, lebih banyak kekuatan. Wanita sial. Kamulah yang sial. Putri Mahkota, kemana saja kamu? Jenderal Pei mencarimu sepanjang malam. Terima kasih atas usahamu Yongyang dan Jenderal Pei. Asalkan Putri Mahkota kembali, semuanya baik-baik saja. Putri Mahkota, kamu baik-baik saja? Kemana saja kamu sepanjang malam? Kamu terluka? Aku baik-baik saja. Tidak terluka. Putri Mahkota bersamaku tadi malam. Salam, Yang Mulia. Yang Mulia. Yongyang, Putri Mahkota tidak istirahat dengan baik tadi malam. Jadi hari ini, jaga dia dengan baik dan biarkan dia istirahat dengan nyaman. Aku. Yongyang, buatkan semangkuk sup jahe untuk Putri Mahkota. Lalu panggil tabib istana untuk memeriksanya. Ya, Yang Mulia. Ingat itu. Pei Zhao, mari kita kembali ke istanaku. Putri Mahkota, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Nanti, minta tabib istana datang untuk memeriksa putra mahkota. Ya, Sese, kenapa kamu di sini? Aku dengar kamu tidak makan banyak saat makan siang. Kebetulan aku memetik beberapa kris perak pagi ini. Jadi, aku membuat kue madu kris perak. Silakan mencoba. Tentu. Ada apa? Kamu pergi kemana tadi malam? Kamu ke Dungeon? Tadi malam, aku bersama kakakmu menyelidiki kasus di pengadilan hukum. Mungkin aku terkena angin dingin. Tidak apa-apa. Aku akan baik-baik saja dalam beberapa hari. Kakak? Ya. Sebenarnya itu semua berkat kakakmu. Dia tidak butuh waktu lama untuk menemukan pelaku pembunuhan Zhang Ken. Semua berkat doamu sehingga kakak bisa menyelesaikan misinya dengan sukses. Zhao Shisuan adalah kakakmu dan juga orang yang cakap. Tentu saja, aku akan menggunakan bakat terbaik untuk pekerjaan terbaik. Aku berterima kasih kepada Yang Mulia atas nama kakakku. Karena kamu sibuk sekarang, aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku akan pergi. Yang Mulia, ada apa? Khawatir putra mahkota kedinginan? Bagaimana kalau kita ke dapur dan membuat sup jahe untuknya? Kamu tidak mengerti. Dia sedang menghindariku. Kemarin, kakak mengirimiku pesan. Dia sibuk menyelidiki kasus dan tidak akan kembali ke ibu kota sampai besok. Putra mahkota bilang dia pergi ke pengadilan judicial review tadi malam. Bagaimana dia bisa bertemu kakakku? Yang Mulia, putra mahkota adalah pewaris tahta. Jika ada sesuatu yang tidak ingin dia katakan, sebaiknya kamu tidak terus mengejarnya. Lepeiken, pergi ke dapur dan buatkan semangkuk sup jahe untuknya. Kakak Aci, aku ingin.
Kakak, kamu sedang memasak sup jahe? Ya, Yang Mulia Putra Mahkota memerintahkan kami untuk membuatkan untuk Permaisuri Putra Mahkota. Yang Mulia, Permaisuri. Permaisuri Putra Mahkota, kudengar Putra Mahkota sedang tidak mood belakangan ini. Apakah kamu ingin mengunjunginya? Yongniang, kamu ingin aku mengunjunginya saat dia sedang tidak mood? Tidak takut aku membuatnya semakin marah? Kenapa dia tidak mood? Yang Mulia Putra Mahkota. Jika kamu punya waktu untuk mengkhawatirkan orang lain, mengapa tidak mengkhawatirkan dirimu sendiri? Yongniang, kamu lihat? Dia bilang urusannya adalah urusan orang lain. Kamu masih ingin aku mengkhawatirkannya? Kalau begitu, menurutmu, aku bukan orang lain? Apa yang kamu lakukan di sini? Kudengar kamu menolak minum obat hari ini. Aku tidak perlu minum obat. Aku sehat. Lagi pula, obat itu rasanya sangat buruk. Setiap kali aku menciumnya, itu memang baunya. Kenapa kamu melakukannya lagi? Jadi, hari ini aku akan meminumnya bersamamu. Tabib istana bilang kamu memiliki banyak aura dingin dalam dirimu. Kamu perlu merawat tubuhmu, atau kamu tidak bisa mengandung. Siapa bilang aku ingin mengandung anakmu? Permaisuri Putra Mahkota, kata-kata itu dianggap melanggar moral. Kamu tidak bisa mengatakannya. Jika aku yang memiliki terlalu banyak aura dingin, kenapa kamu yang minum obat? Aku juga memiliki banyak aura dingin, jadi aku juga harus minum obat. Kebetulan sekali. Berikan padanya. Minum sendiri atau aku yang menyuapimu? Tidak, terima kasih. Aku akan minum sendiri. Aku akan melakukannya sendiri. Baiklah, mulai sekarang, aku akan minum obat bersamamu setiap hari. Yongniang, bagian mana dari dirinya yang tidak mood? Pangeran Mahkota memang sedang dalam suasana hati yang buruk, itulah sebabnya dia datang menemuimu. Kurasa kamu dan Pangeran Mahkota semakin terlihat seperti pasangan suami istri sekarang. Yongniang, apakah kamu buta? Nok, kamu harus bersikap baik dan mendengarkan aku agar bisa lahir dengan selamat. Ibu tidak menyangka kamu akan lahir di tempat seperti ini. Ayahmu adalah pria yang tidak berguna. Kamu tidak akan pernah bisa bertemu ayah kandungmu seumur hidupmu. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Aku akan melindungimu. Pangeran Mahkota berjanji akan memperlakukan kita dengan baik. Seseorang datang. Cepat! Seseorang datang cepat. Bawakannya. Naonya. Cepat, ambilkannya. Bagus. Ini juga. Cepat. Yang Mulia, sesuatu yang buruk terjadi pada Suniang. Permaisuri Mahkota. Permaisuri Mahkota, sesuatu terjadi di istana. Apa itu? Anak Suniang hilang. Apa?
Yang Mulia Pangeran Mahkota, Permaisuri Mahkota. Salam, Pangeran Mahkota dan Permaisuri Mahkota. Hari ini, sekitar pukul 5 hingga pukul 7 sore, perut Sun Yang mulai sakit dan dia pingsan. Permaisuri segera memanggil tabib istana. Tapi saat tabib istana tiba, Sun Yang sudah kehilangan bayinya. Setelah tabib memeriksa nadinya, dia menemukan bahwa Sun Yang salah makan makanan yang memicu persalinan, menyebabkan dia kehilangan bayinya. Permaisuri sudah menahan semua orang yang melayani Sun Yang. Semua makanan dan air juga diawetkan. Direktur apartemen tidur adalah yang menginterogasi mereka. Mereka akhirnya menemukan bahwa ada obat dalam nasi. Seseorang ingin menyingkirkan anak itu. Permaisuri sangat marah dan memerintahkan penyelidikan. Akhirnya, seorang pelayan istana tidak tahan disiksa dan mengatakan bahwa dia mengikuti perintah seseorang. Aku tidak percaya bahwa di Istana Timur, tepat di bawah pengawasanku, anak Pangeran Mahkota akan menjadi korban rencana jahat. Permaisuri, kita harus menyelidiki masalah ini sampai ke akarnya. Kita tidak bisa membiarkan orang jahat itu lolos. Apakah kalian tahu siapa yang disebut pelayan itu? Aku tidak tahu. Bacakan pengakuan itu kepada Pangeran Mahkota dan Permaisuri Mahkota. Awalnya, aku adalah pelayan di pavilion Merangkul Bulan. Aku melayani Permaisuri Mahkota ketika dia masih putri ke-9. Jadi, setiap kali Permaisuri Mahkota datang ke istana, dia akan berbicara denganku. Ketika Sun Yang hamil 2 bulan, Permaisuri Mahkota masuk ke istana dan dia memanggilku. Aku? Kapan aku melakukan itu? Putri Mahkota memberikanku kotak berisi emas batangan. Dia juga memberikanku sekantung obat yang tidak diketahui. Ibu Suri, aku tidak melakukan ini. Mengapa aku harus menyebabkan Sun Yang keguguran? Tolong percayalah padaku. Sekarang kita memiliki bukti fisik dan saksi. Kamu harus memiliki bukti untuk membuktikan ketidaksalahanmu. Bukti? Ibu, aku bahkan tidak tahu di mana Sun Yang berada. Aku tidak memiliki bukti apapun. Jika tiba-tiba aku memiliki bukti, itu akan lebih aneh. Putra Mahkota, apa pendapatmu? Ibu Suri, mohon putuskan. Meskipun Putri Mahkota memiliki status khusus, dan juga putri dari negara 11, dia masih saja bingung sesaat dan melakukan hal seperti ini. Tampaknya dia tidak layak lagi memimpin Istana Timur. Aku tidak melakukannya. Aku tidak ada hubungannya dengan hal ini. Bahkan jika kalian membunuhku hari ini, aku tidak akan mengaku. Pengakuannya ada di sini. Apa pendapatmu, Putra Mahkota? Ibu Suri, mohon putuskan. Seperti kata pepatah, 100 hari sebagai suami istri setara dengan hubungan harmonis yang abadi. Putra Mahkota, kamu bahkan tidak mempertimbangkan hubungan suami istrimu? Negara memiliki hukumnya. Keluarga memiliki aturannya. Aku tidak berani dipengaruhi oleh perasaan pribadi. Bagus kalau kamu tahu. Negara memiliki hukumnya. Keluarga memiliki aturannya. Ini benar-benar kalimat yang bagus. Sampaikan parent aku. Turunkan pangkat Selir Zhao menjadi rakyat biasa. Segera keluarkan dia dari Istana Timur. Ibu Suri, pengakuan pelayan itu tidak palsu. Tapi dia bunuh diri tepat setelah pengakuan. Jangan pikir karena dia mati aku tidak memiliki bukti. Kepala kamar tidur selalu rajin dalam pekerjaannya. Dia melanjutkan penyelidikan dan menemukan bahwa pelayan istana itu menerima kebaikan dari keluarga Zhao beberapa tahun lalu. Mereka bahkan menemukan 100 batang perak di rumahnya. Keluarnya mengaku bahwa Selir Zhao mengirim seseorang ke rumah mereka. Selir Zhao ini benar-benar merencanakan skema sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui untuk mengacaukan Istana Timur. Sangat hina bahwa dia begitu jahat. Bagaimana kita bisa mempertahankannya? Dia ingin keluarga kerajaan tidak memiliki pewaris. Ibu, tenanglah. Aku pikir ada seseorang yang berusaha menjebak CC. Kita perlu menyelidiki ini perlahan. Tolong jangan marah. Itu bisa membahayakan kesehatanmu. Aku pikir kamu sangat terpesona oleh si iblis itu sehingga tidak bisa berpikir jernih. Awalnya, Selir Zhao menangis dan membuat keributan tentang situasi Sun Yang. Sekarang, dia bahkan mengirim seseorang untuk menyakiti Sun Yang dan mencoba menyalahkan Putri Mahkota. Dengan niat jahat seperti itu, dia pantas dibunuh. Ibu, CC bukan tipe orang seperti itu. Mohon selidiki lebih lanjut. Menyelidiki apa? Anak Sun Yang menghalangi jalan siapa? Dia memandangnya sebagai duri dalam daging. Membiarkan orang seperti itu di Istana Timur hanya akan mengundang bencana di masa depan. Ketika pelayan membacakan pengakuan tadi,
Anda bahkan tidak membela permaisuri putra mahkota sedikit pun. Sekarang setelah saya mengatakan yang sebenarnya, Anda terus mengatakan bahwa si penggoda itu tidak bersalah. Bagaimana Anda bisa melakukan hal seperti ini? Saya pikir jika kita tidak membunuh pengacau seperti ini, saya khawatir Anda akan terhipnotis olehnya sampai rela melepaskan kekaisaran. Ibu Suri, tolong jangan. Ibu Suri, tolong redakan amarah Anda. Nyonya Zhao yang terhormat mungkin hanya bingung sesaat. Jika Anda menghukum matinya, saya khawatir, Ibu Suri. Ayah dan kakak laki-laki Nyonya Zhao yang terhormat semuanya bekerja untuk istana dan adalah pejabat tinggi penting ayah Anda. Mohon Ibu Suri pertimbangkan kembali. Bukankah Anda baru saja mengatakan bahwa negara memiliki hukumnya? Keluarga memiliki aturannya? Bahwa Anda tidak akan berani dipengaruhi oleh perasaan pribadi. Ibu Suri, Urusan Istana Timur harus ditangani oleh permaisuri putra mahkota. Karena saya tidak punya pilihan, itulah mengapa saya menanganinya atas namanya. Biarkan saya menjadi orang jahat. Ibu Suri, tolong redakan amarah Anda. Ibu Suri, tolong redakan amarah Anda. Karena Anda mengatakan bahwa sayalah yang harus membuat keputusan di Istana Timur, dan saya juga tahu bahwa saya tidak melakukannya dengan baik. Tetapi bisakah Anda mendengarkan saya sebentar? Katakanlah. Ibu Suri, Yang Mulia Putra Mahkota sungguh mencintai Nyonya Zhao yang terhormat. Jika Anda menghukum matinya, saya khawatir Yang Mulia Putra Mahkota mungkin tidak akan pernah bahagia lagi. Saya dan Yang Mulia Putra Mahkota telah menikah selama setahun. Meskipun dia tidak menyukai saya tahu bahwa dia tidak bisa hidup tanpanya. Tanpanya, dia akan lebih membenci saya. Juga, ada banyak hal di Istana Timur yang tidak bisa saya pahami. Nyonya Zhao yang terhormatlah yang telah membantu saya. Misalnya, buku-buku akun itu, saya sama sekali tidak memahaminya. Jika tidak ada dia, saya. Yong Niang, bisakah kamu menjelaskan untukku? Jah. Permaisuri, yang dimaksud permaisuri putra mahkota adalah, dalam melayani putra mahkota, meskipun Nyonya yang terhormat tidak bisa dianggap berjasa, dia telah berusaha keras. Benar. Juga, Nyonya yang terhormat baik kepada semua orang. Dia juga memperlakukan permaisuri putra mahkota dengan hormat. Dia telah membantu permaisuri putra mahkota mengelola Istana Timur. Mohon permaisuri pertimbangkan bahwa itu hanya kebingungan sesaat dan berikan hukuman yang lebih ringan. benar. Saya harap Ibu Suri bisa lebih berbelas kasih. Nyonya Zhao yang terhormat bisa terhindar dari hukuman mati, tetapi harus menerima hukuman lainnya. Dia diturunkan menjadi rakyat biasa dan akan dikurung selama 3 bulan. Terima kasih, Ibu Suri. Mengenai situasi Sun Yang, putra mahkota, tidak perlu sedih seperti ini. Anda dan permaisuri putra mahkota masih muda. Anda akan memiliki anak cepat atau lambat. Hanya saja Sun Yang cukup menyedihkan. Permaisuri, bagaimana jika kita promosikan dia sebagai Nyonya Precious Bevi? Istana Timur harus mengutamakan harmoni. Permaisuri putra mahkota bertingkah seperti anak kecil. Dia tidak bisa mengurus banyak hal. Ini hal yang baik jika ada Nyonya Precious Bevi Su untuk membantunya. Ya, Ibu Suri. Putra mahkota, kalian berdua sudah menikah sekitar setahun. Mengapa belum ada kabar tentang seorang putra? Biasanya, kamu seharusnya lebih dekat dengan permaisuri putra mahkota. Jaga jarak dengan wanita-wanita licik itu. Ya, Baiklah sekarang. Banggan. Bangun sekarang. kamu wanita jahat, aku tahu kamu yang melakukan ini. Kamu menyusun rencana untuk menyingkirkan anak Sun Yang dan kemudian menyalahkan Sese. Bagaimana bisa kamu mengatakan aku melakukan hal seperti itu? Kamu selalu berpura-pura polos dan menyedihkan di depan Ibu Suri. Jangan pikir aku tidak tahu tentang kamu memberitahunya bahwa aku sudah dingin padamu. Kamu cemburu pada Sese, jadi kamu menyusun ini untuk menyalahkannya. Kamu bahkan lebih jahat daripada ular paling beracun di dunia. Kamu mendorong Sese pergi dan memisahkan kita. Aku beritahu kamu. Jika sesuatu terjadi pada Sese, aku tidak akan memaafkanmu. Kalau begitu copot aku dari posisi permaisuri putra mahkota sekarang juga. Kamu pikir aku menikahimu dengan sukarela? Bahwa aku peduli menjadi permaisuri putra mahkota? Aku beritahu kamu bahwa ada ribuan pria di negara 11 dan semuanya adalah pahlawan gagah berani. Tidak ada satupun yang sampah tidak berguna sepertimu. Li Chengyin, apalagi yang bisa kamu lakukan selain membacakan puisi? Kemampuan berkudamu bahkan tidak sebaik aku.
Jika kita berada di negara 11, tidak ada yang mau pria sepertimu. Permaisuri Putra Mahkota hanya melampiaskan amarahnya padamu karena nyonya terhormat Zhao. Jangan dipikirkan. Aku tahu dia tidak menyukaiku. Tapi aku tidak pernah menyangka dia membenciku sejauh ini. Dia bahkan tidak ragu untuk menganggapku sebagai orang jahat. Nyonya terhormat Zhao-nya difitnah dan dia merasa teraniaya. Tapi mengapa dia harus melampiaskan amarahnya padaku? Yang mulia hanya marah. Jangan dipikirkan terlalu dalam. Dia bilang aku cemburu pada nyonya terhormat Zhao. Aku memang cemburu padanya karena dia memiliki seseorang yang peduli padanya. Tidak kapan dan dimanapun orang itu akan mempercayai, melindungi, dan mencintainya. Tapi aku tidak pernah berpikir untuk menyakitinya. Aku tahu. Awalnya aku takut selir Zhao memanfaatkanmu untuk melakukan hal buruk. Jadi aku berhati-hati di sekitarnya. Tapi aku tidak pernah menyangka dia masih menjadi tidak sabar. Dia masih pergi menyakiti Nyonya Precious Bevi Su dan anaknya. Permaisuri mempromosikannya menjadi Nyonya Precious Bevi, lalu apa? Karena Li Chengin tidak menyukainya, dia akan menjadi tambahan orang-orang yang menyedihkan di Istana Timur. Yong Niang, ayo kita temui dia. Baiklah. Kamu melihat Rong Shuang tadi, kan? Aku melihatnya. Kamu tahu aku tidak punya jalan keluar dari ini. Dalam situasi itu, apa lagi yang bisa aku lakukan? Aku tahu memukul Permaisuri Putra Mahkota menyakitimu lebih dari mungkin menyakitinya. Masalah di istana terus terjadi seperti awan dan ombak. Terutama di sekitarku. Aku memanjakan Sese, membuatnya dikirim ke istana yang terbengkalai. Dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Saat ini, hubunganmu dengan Permaisuri Putra Mahkota sudah hancur. Ini mungkin hal yang baik untuknya. Kamu benar. Tapi aku tidak tahu apakah dia bisa memahamiku. Gadis yang keras kepala dan ceroboh dari negara 11 itu. Benar, tentang Sese. Dia telah memperlakukan aku dengan sepenuh hati. Manusia bukan terbuat dari kayu atau rumput. Karena dia berasal dari istanaku. Maka aku akan melindungi keselamatannya. Zhao, bantu aku mengirimkan beberapa obat, makanan, dan kebutuhan sehari-hari ke sana. Kemudian beritahu dia tentang situasiku sekarang dan cobalah menghiburnya. Yang mulia masih peduli dengan Nyonya Zhao yang terhormat. Pei Zhao, jangan bicara dengan nada sarkastik. Sebagai putra mahkota, aku tidak berguna. Sekarang, aku tidak bisa melindungi orang yang kucintai atau bahkan orang yang mencintaiku. Permaisuri, Putra Mahkota mengklaim bahwa Permaisuri Putra Mahkotalah yang menjebak selir Zhao. Begitu dia melangkah keluar istana, dia memukulnya. Kemudian mereka mulai bertengkar di luar. Putra Mahkota bahkan mengatakan bahwa begitu dia menjadi kaisar, hal pertama yang akan dilakukannya adalah mencopotnya dari posisi permaisuri utama. Adik, bagaimana pendapatmu tentang rencana ini? Kakak, ini rencana yang hebat. Kamu membunuh 2 burung dengan 1 batu. Aku sudah menyiapkan hadiah untuk paman, tapi tidak pernah ada kesempatan untuk mengirimkannya kepadanya. Hari ini, akhirnya aku bisa memintamu untuk mengirimkannya kepadanya dan menyampaikan salam untuknya. Begitu ayah mendengar tentang apa yang terjadi hari ini, dia pasti akan cepat pulih. Salam untuk Permaisuri Putra Mahkota. Tidak usah buru-buru, berbaring saja. Kamu tidak perlu menyapaiku. Kamu sangat lemah. Kamu harus menjaga dirimu sendiri. Kamu masih muda. Jangan sedih. Terima kasih, Permaisuri Putra Mahkota.
Apa yang ingin kamu makan? Aku akan meminta orang untuk membuatnya dan membawanya ke sini. Atau apakah kamu membutuhkan sesuatu? Aku akan mengirim seseorang untuk mengambilnya untukmu. Aku tidak sengaja mendengar permaisuri mengatakan bahwa dia akan menulis dekret untuk secara resmi mempromosikanmu. Di masa depan, kamu akan menjadi nyonya dari kelompok permata. Bulan pertama setelah keguguran dan melahirkan mirip. Kamu harus menjaga dirimu sendiri. Kamu masih muda. Masih banyak hari yang akan datang. Begitu kesehatanmu pulih, kamu masih bisa melahirkan anak. Jangan menangis. Itu akan menyakiti matamu. Permaisuri Putra Mahkota. Yongyang, lihat. Apakah bunga-bunga ini cantik atau tidak? Permaisuri Putra Mahkota. Yang Mulia Putra Mahkota berlutut di depan aula bersih dan damai permaisuri sepanjang hari dan pingsan. Cepat pergi melihat. Kemarin, dia tidak melakukan tindakan drastis seperti itu di depan permaisuri. Mengapa dia harus berlutut? Tadi malam, permaisuri mengeluarkan dekret kerajaan untuk menutup aula Qingluan dan memecat semua pelayannya, hanya menyisakan Jin Er untuk melayani Nyonya Zhao yang terhormat. Salah, itu rakyat biasa Zhao. Rakyat biasa Zhao mendapat kejutan besar dan pingsan. Yang Mulia mendengar ini dan bergegas ke balai bersih dan damai pagi-pagi ini. Untuk memohon ampun, dia berlutut seharian. Kalau dia mau berlutut, biarkan saja. Apa hubungannya dengan aku? Yongyang, jangan berikan dia. Permaisuri menolak. Biarkan dia berlutut. Biarkan dia pingsan. Siapa tahu? Mungkin dia ingin berakting untuk permaisuri. Permaisuri Putra Mahkota, apakah Anda tidak ingin melihatnya sebentar? Bahkan jika dia demam, dia akan baik-baik saja dalam beberapa hari. Permaisuri Putra Mahkota, aku tidak akan pergi. Menanggapi Yang Mulia, Anda berlutut terlalu lama, jadi luka lama di paha Anda kambuh. Selain masalah emosional di pikiran Anda dan dinginnya angin, hal itu menyebabkan Yang Mulia demam tinggi. Tabi Puang, aku ingin bertanya sesuatu padamu. Yang Mulia, silakan bicara. Pernahkah Anda mendengar tentang seseorang yang kehilangan ingatannya? Kehilangan ingatan? Ya, Jika kepala mengalami pukulan, darah dan ki mungkin terhambat. Karenanya, dapat menyebabkan kehilangan ingatan sementara. Atau, mungkin, pasien mengalami trauma besar. Pikirannya menjadi bingung dan mengembangkan sindrom kehilangan jiwa. Secara alami, mereka akan melupakan hal-hal masa lalu. untuk waktu yang singkat. Jadi Anda mengatakan, seiring waktu. Ingatan mungkin kembali? Ini mungkin.
Terima kasih atas usaha Anda, Tabib Wang. Hamba akan meresepkan resep lain untuk Yang Mulia. Demam tinggi Anda tidak mereda. Jadi Anda harus merawat kesehatan Anda dengan baik. Terima kasih. Anda boleh pergi. Hamba pergi sekarang. Zhao. Aku di sini. Jaga baik-baik permaisuri putra mahkota. Jangan biarkan dia keluar istana dalam waktu dekat. Ya. Yang Mulia, waktunya minum obat. Yang Mulia, Yang Mulia. Aku harus mendapatkan ingatanku kembali. Ingat itu. Ingat itu? Ingat. Bawa obatnya pergi. Kalian semua keluar. Jangan biarkan siapapun masuk ke sini. Pergi. Permaisuri Putra Mahkota. Permaisuri Putra Mahkota, aku dengar tadi malam Putra Mahkota demam tinggi tak kunjung reda. Dia juga menyuruh semua orang meninggalkannya. Dia tidak minum obat, juga tidak membiarkan siapapun mendekatinya. Mengapa dia tidak minum obat untuk penyakitnya? Menurutku, kurasa dia tidak minum obat. Dan juga tidak ingin orang lain tahu. Karena dia pikir jika permaisuri tahu, dia akan menyalahkan orang biasa Zhao itu. Putra Mahkota masih marah pada permaisuri. Apakah dia pikir dia bisa membalas dendam untuk Nyonya Zhao dengan menyiksa dirinya seperti ini? Putra Mahkota jujur dan baik hati. Juga, dia disayang oleh Yang Mulia dan permaisuri. Tapi melakukan ini agak terlalu. Agak terlalu kekanak-kanakan dan tidak masuk akal. Putri Mahkota, lebih baik kamu pergi melihatnya. Mereka berdua sangat mencintai. Kenapa aku harus ikut campur? Putri Mahkota, Yang Mulia sudah demam tinggi selama 3 hari. Tidak ada yang berani masuk ke kamar tidurnya. Jika ini berlanjut. Itu benar. Tidak masalah jika Li Chengyin mati. Tapi jika dia mati, aku akan menjadi janda. Buddha Cahaya tak terbatas, Putri Mahkota, kamu tidak boleh bicara seperti itu di luar sini. Kenapa kamu begitu cemas? Dia belum mati. Baik. Baik. Aku akan pergi bersamamu untuk menemuinya. Ibu. Panas sekali. Ibu. Ibu. Ini aku. Yong Niang, ambilkan obat. Ibu. Ayo, Yang Mulia, buka mulutmu. Sedikit saja. Aduh, pencet hidungnya.
Buka mulutmu. Sudah selesai. Panas. Dia menelannya. Kamu bisa lepaskan hidungnya. Ini, hati-hati. Nona, kamu sakit, tapi permaisuri tidak mengizinkan tabib istana memeriksamu. Aku membuatkan bubur untukmu. Lebih baik daripada tidak makan. Bagaimana dengan yang mulia putra mahkota? Apakah dia datang menemuiku? Jiner, kamu menyelinap keluar dan beritahu putra mahkota bahwa aku sakit. Dia pasti akan datang menemuiku. Pergi beritahu dia. Nyonya, kamu makan buburnya dulu. Ketika kamu sudah sembuh, putra mahkota akan datang menemuimu. Aku tidak mau minum ini. Putra mahkota pasti akan datang menemuiku. Dia pasti akan datang. Ketika dia datang, aku akan memberitahunya bahwa aku tidak mencoba menyakiti Sun Yang. Bukan aku. Semuanya ke Xiao Feng. Dia memasang perangkap ini untuk menjebakku. Aku tidak menyakitinya. Putri mahkota, apakah kamu ingin makan sesuatu? Apa itu? Tubuhmu mati rasa. Kalau begitu, aku tidak akan makan lagi. Aku akan minum air. Baik. Aku akan mengambilkannya untukmu. Tidak. Jangan. Simpan pesannya. Ini. Mereka adalah suami istri. Pergi. Yongniang. Yongniang. Ada apa, putri mahkota? Badanmu mati rasa? Aku akan memijatnya untukmu. Tidak. Aku perlu ke belakang. Aku akan menyuruh orang untuk mengambil pispot. Yongniang. Halangi, halangi, halangi. Cepat halangi aku. Halangi aku. Sana. Tidak. Cepat. Bawa pergi. Jangan tertawa lagi. Berhenti tertawa. Aku akan berhenti. Aku tidak akan tertawa. Li Chengyin, berhenti tertawa. Bawa pergi. Bawa pergi. Aku. Siapa yang menyuruhmu tertawa? Jangan sakiti yang mulia putra mahkota. Pergi. Yongniang, minggir. Jangan sakiti dia. Aduh, bawa Yongniang pergi.
Aduh, jangan bawa aku. Aku akan biarkan kamu tertawa. Jangan tarik aku, putri mahkota. Masih tertawa? Tidak boleh tertawa. Jangan sakiti putra mahkota. Hati-hati. Aduh, biarkan aku masuk. Tertawa lagi? Tidak boleh tertawa. Kalau terus tertawa, aku akan suruh aku ke sini dan membunuhmu. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Aduh, Li Chengin. Kamu tidak bisa menangkapku. Kembalikan padaku. Ayo, ayo, ayo. Kalau kamu bisa menangkapku, baru aku akan memberikannya padamu. Kembalikan padaku. Kamu tidak bisa mencapainya. Kamu tidak bisa mencapainya. Kembalikan padaku. Kalau kamu bisa mencapainya, aku akan memberikannya padamu. Kembalikan padaku. Kamu tidak bisa mencapainya. Apa yang kamu lakukan? Kamu. Kembalikan padaku. Aduh, tolong aku. Cepat bawa dia pergi. Aduh, Aduh, kamu tidak boleh masuk. Mereka berdua sedang melakukan apa yang seharusnya dilakukan suami istri. Aju. Li Chengin, aku akan bertarung habis-habisan denganmu. Aju. Aduh, kalau kamu masuk, bunuh aku. Urusan hari ini tidak boleh diketahui. Urusan apa? Tidak boleh dikatakan? Cium aku. Kenapa aku harus menciummu lagi? Kalau kau menciumku, aku tidak akan memberitahu siapapun. Ayo. Jika bukan karena aku takut dua negara akan berperang, rakyat akan menderita. Darah akan mengalir seperti sungai, dan tulang-tulang akan bertumpuk seperti gunung. Aku akan menahan ini. Ada apa denganmu? Kau bisa pergi sekarang. Aku boleh pergi? Ya. Yongniang, aku tidak bisa hidup lagi. Putri mahkota. Putri mahkota. Kau tidak memakai sepatu. Putri mahkota. Putri mahkota. Putri mahkota. Putri mahkota. Jangan lari lagi. Kau tidak memakai sepatu. Putri mahkota. Putri mahkota. Lari lebih pelan. Putri mahkota. Putri mahkota. Putri mahkota. Pakai sepatumu. Putri mahkota. Apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi dengan putri mahkota? Putri mahkota. Melapor kepada putri mahkota. Pangeran mahkota mengirim seseorang untuk mengirim sesuatu. Mengirim sesuatu? Yang Mulia berkata bahwa dia tidak sabar dan merobek sabuk putri mahkota. Dia merasa sangat menyesal. Jadi, dia khusus membuat pita sutra Mandarin Dak sebagai gantinya. Yang Mulia juga berkata bahwa awalnya dia ingin memberikan ini secara langsung kepada putri mahkota. Tetapi dia terlalu lelah dan berkeringat. Dia takut terkena flu, jadi dia tidak datang. Yang Mulia juga berkata bahwa dia tidak akan memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi. Putri mahkota, jangan khawatir. Aku. Terima kasih, Yang Mulia. Putri mahkota, lihat. Yongniang, kau masih tersenyum. Apakah semua orang di Istana Timur sekarang tahu bahwa aku keluar dari kamar Li Chengin dengan pakaian berantakan? Ya, putri mahkota. Aku, Ini semua salahmu. Kau yang menyuruhku pergi ke sana kemarin. putri mahkota, kau lelah semalam.
Aku akan menyuruh orang membuatkan semangkuk sup ginseng untukmu. Ini adalah konspirasi. Konspirasi! Yang Mulia akhirnya berubah hati. Cahaya tak terbatas, Buddha. Nyonya Zhao pasti telah mempesona Yang Mulia. Lihat, setelah mengurung Nyonya Zhao, Putri Mahkota dan Pangeran Mahkota tiba-tiba akur. Benar juga. Putri Mahkota kita sangat cantik. Sangat tidak bisa diterima jika dia tidak disayang oleh Yang Mulia. Benar, benar. Kau tidak melihat ekspresi Putri Mahkota ketika melihat Pita Sutra Mandarin Dak hari ini. Wajahnya memerah karena malu, dan dia sangat pemalu. Kalau aku juga akan malu. Yang Mulia juga menyuruh orang mengirim barang seperti itu di siang hari. Benar, aku juga melihatnya. Itu bukan yang sebenarnya terjadi. Wajahku memerah karena aku marah. Dan pakaian kami berantakan karena kami berkelahi. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Putri Mahkota, maafkan kesalahan kami. Aku pantas mati. Putri Mahkota. Ini adalah hal-hal yang aku ketahui. Putri Mahkota ini sudah mendapatkan apa yang dia inginkan sekarang. Dia bahkan berkeliling mengatakan bahwa ini bertentangan dengan keinginannya. Apakah itu benar? Tentu saja. Aku pikir itu pasti karena dia melihatmu mengalami kemunduran dan Pangeran Mahkota sedang sakit. Jadi dia pergi merayu Pangeran Mahkota. Yang Mulia, apakah kamu bisa melupakanku dalam waktu yang singkat? Nyonya terhormat, Yang Mulia sakit karena kamu. Ketika Pangeran Mahkota sembuh dari penyakitnya, dia pasti akan mencari cara untuk membebaskanmu. Pada saat itu, mari kita lihat apakah Putri Mahkota masih berarti. Ada 4 karakteristik perilaku yang mendidik untuk wanita. Pertama adalah kebajikan wanita. Kedua adalah tutur kata wanita. Ketiga adalah sikap wanita. Dan keempat adalah prestasi wanita. Sopan dan lembut, suci, dengan prinsip moral. Memiliki rasa malu, berbicara dan bertindak dengan sopan. Itulah kebajikan wanita. Seseorang harus sering mencuci pakaiannya, hanya memakai yang sudah dibersihkan dan dikeringkan dengan benar. Selalu mandi dan berpakaian yang pantas. Itulah sikap wanita. Jika kebajikan wanita tidak terwujud dan sikap wanitamu kacau, itu adalah ketidakterhormatan. Putri Mahkota, apakah kamu mengerti bahwa kamu adalah Putri Mahkota, Nyonya Sah dari Istana Timur? Kamu adalah panutan negara ini. Pangeran Mahkota masih muda dan ceroboh. Kamu seharusnya membimbingnya dari samping dan tidak ikut dalam tindakan liarnya. Bukan hanya keluarga kerajaan kami, bahkan istri rakyat biasa harus memahami pengendalian diri. Bukan aku tidak berlatih pengendalian diri, itu Li Chengyin yang. Pangeran Mahkota masih sakit. Mengapa kamu tidak mengerti cara menolaknya? Jika dia tidak beristirahat dengan baik dan terkena penyakit yang lebih serius, bagaimana kita bisa menerimanya? Kamu akan menjadi permaisuri di masa depan. Kamu seharusnya menjadi panutan saat kamu memimpin istana dalam. Bagaimana kamu akan membuat orang dengan rela tunduk padamu di masa depan? Kami tidak melakukan itu. Kamu boleh bangkit. Apa yang aku lakukan adalah untuk kebaikanmu. Jika ini diketahui publik, akan terdengar buruk. Tiongkok berbeda dengan negara 11. Mengucapkan kata-kata sembarangan seperti belati, terutama di istana. Desas-desus dan kata-kata fitnah ini bisa membunuh orang. Menyebalkan. Kalian semua harus merawat dan mengawasi Putri Mahkota dengan baik. Pangeran Mahkota masih sakit. Putri Mahkota masih muda dan memiliki banyak urusan yang harus ditangani. Jangan biarkan dia melayani sup dan obat untuk Pangeran Mahkota lagi. Suruh Putri Mahkota menyalin pelajaran untuk wanita 10 kali. Aku menyalin pelajaran untuk wanita lagi? Tidak bisa ada yang baru? Kamu ingin sesuatu yang baru? Kalau begitu salin 20 kali. Siapkan kertas dan tinta. Jah! Aku sangat marah. Sekarang aku tahu ini adalah jebakan Li Chengyin. Apa pita sutra Mandarin Dak ini? Ini adalah pita sutra putih, melambangkan kematian. Putra Mahkota, dan menyuruhku menyalin pelajaran untuk wanita 10 kali. Apakah ini tidak ingin aku mati? Permaisuri Putra Mahkota, jangan marah. Putra Mahkota masih sakit, jadi kecil kemungkinan dia memikirkan itu dengan matang. Kamu sebaiknya cepat menyalin sekarang. Jika tidak, kamu tidak akan bisa menyelesaikan salinan 10 kali hari ini.
Oh, itu 20 kali. Apa yang kamu pikirkan? Lihat, ini adalah bubur bergizi yang khusus aku minta mereka buat untukmu. Coba 1 sendok. Rasanya sangat enak. Bagaimana? Enak? Makan lagi. Ada apa? Ambil baskom mentah. Ini permaisuri putra mahkota. Panggil tabib kerajaan. Jah. Dia kemungkinan besar hamil. Kamu tidak perlu malu. Hamil adalah hal yang alami. Tidak ada yang perlu dipermalukan. Kamu hanya meneruskan garis keturunan. Jika dipikir, anakmu, apa nama yang akan kita berikan padanya? Menjawab nenek buyut permaisuri. Perut permaisuri putra mahkota baru saja terkena dingin. Dan kemudian dia minum bubur rusa kental, sehingga dia merasa mual. Dia tidak hamil? Tidak, dia tidak hamil. Kamu boleh pergi. Pergi. Putra mahkota, panggil dia ke sini. Menjawab nenek buyut permaisuri. Hari ini adalah upacara besar benda langit pertama. Yang mulia putra mahkota telah memasuki istana puasa hari ini. Memasuki istana puasa apa? Ada 3 cara untuk tidak berbakti. Yang terburuk adalah tidak memiliki anak. Apakah dia tidak mengerti ini? Ketika kaisar ayah seusianya, dia sudah memiliki 2 putra. Tapi dia sudah 20 tahun. Jah, bukankah selir terhormat Zhao selalu bersamanya sebelumnya? Kenapa mereka tidak bisa memiliki anak laki-laki atau perempuan? Selir berharga Su akhirnya hamil. Tapi kemudian anak itu tiba-tiba hilang begitu saja. Apa yang harus kita lakukan? Kapan aku bisa memegang cicit-cicitku? Aku tidak punya harapan lagi. Nenek buyut, tenangkan amarahmu. Aku sangat cemas. Siapkan kereta untuk Istana Timur. Salam untuk nenek buyut. Kamu sudah mandi dan wangi? Ya, Kalau begitu bagus. Seseorang datang, bawa putra mahkota dan permaisuri putra mahkota. Sekarang ke kamar tidur utama dan kunci mereka di sana. Tanpa perintahku, tidak ada yang diizinkan melepaskan mereka. nenek buyut kaisar. Kenapa? Nenek buyut kaisar, kenapa? Pergi, pergi, nenek baik kaisar. Kamu, Yongyang. Nenek buyut kaisar. Nenek buyut kaisar. Ayo pergi. Pergi. Nenek buyut kaisar. Nenek buyut kaisar. Nenek buyut kaisar. Nenek buyut kaisar. Lepaskan kami. Nenek buyut kaisar. Ada siapa di sana? Hina. Siapa yang kau sebut hina? Apa hakmu memakiku? Kalau bukan karena kau melaporkanku ke nenek buyut kaisar, apakah dia akan mengurung kita berdua bersama? Salam, permaisuri. Salam untuk nenek kaisar. Kudengar kau mengurung putra mahkota dan permaisuri putra mahkota. Kesalahan apa yang mereka berdua lakukan? Mereka tidak melakukan kesalahan apapun. Aku hanya ingin segera menggendong cicit. Permaisuri, apakah kau tidak ingin menggendong cucu? Tentu saja aku ingin. Tapi upacara agung benda langit pertama akan segera dimulai. Jika putra mahkota tidak hadir, seolah-olah dia tidak ingin mengikuti adat yang diturunkan dari nenek moyang kita. Lalu mana yang lebih penting, upacara agung benda langit pertama atau ahli waris?
Jika kau bertanya padaku, biarkan upacara agung benda langit pertama tahun ini berlangsung hanya dengan kaisar. Tapi apa? Apa yang kukatakan salah? Tentu saja, kau adalah penguasa harem kekaisaran. Dengan aku melakukan ini, sepertinya aku telah melampaui wewenangku, kan? Kalau begitu baik, aku akan pergi sendiri membuka pintu untuk mereka. Dan melepaskan mereka. Ayo. Baiklah. Tidak perlu kau pergi. Janda Permaisuri Agung, apa yang kukatakan salah? Oak? Apa yang kau katakan benar? Keturunan lebih penting. Kau bisa mengurung mereka selama yang kau inginkan. Asalkan kau senang. Aku akan menangani urusan dengan Yang Mulia Kaisar. Nah, itu baru benar. Melepaskan kita sekarang? Hei, kenapa kau pergi lagi? Jangan pergi! Yongyang! Aduh, apakah kalian berdua di luar sana? Mari kita lihat makanan lezat apa yang bisa dimakan. Harum. Enak. Kamu tidak kedinginan duduk di sana? Aku tidak. Jangan datang ke sini. Jangan. Kenapa kamu berkeringat begitu banyak? Kamu sakit? Jangan sentuh aku. Buburnya ada obat. Ada obat. Ada obat di bubur? Obat apa? Xiao Feng. Pikirkan Sesen Yuk. Yang kamu sukai adalah Nona Zhao yang terhormat. Kamu harus menahan diri untuknya. Kamu tidak bisa mengkhianatinya dan menyakitinya. Kamu adalah istriku. Ini tidak dianggap menyakitinya. Sudah 2 batang dupa waktunya. Tidak perlu terburu-buru. Aku akan memanggil Nenek Suri. Bagaimana aku melepas ini? Kenapa tidak bisa? Ini bukan seperti yang Nenek Suri pikirkan. Ini baru benar.
bukan seperti yang kamu pikirkan. Nenek Suri tidak melihat apa-apa. Kami tidak melihat apa-apa. Ini baru benar. Tidak, Nenek Suri. Ini bukan seperti yang Nenek Suri pikirkan. Nenek Suri. Buka pintu. Nenek Suri. Nenek Suri. Nenek Suri, aku mohon. Buka pintu, Nenek Suri. Nenek Suri, kamu akan membuatku mati lemas. Kenapa kamu memakai pakaian yang begitu tipis? Tidak ada api di ruangan ini juga. Kamu ingin mati kedinginan? Aku tidak akan ke sana. Jangan khawatir. Aku tidak akan melakukan apa-apa padamu. Buka pintu. Buka pintu. Jangan pergi. Buka pintu. Buka pintu. Nenek Suri. Nenek Suri. Di luar dingin sekali. Bagaimana kalau kita berikan perapian untuk pangeran mahkota dan permaisuri mahkota? Tidak baik jika mereka kedinginan. Perapian apa lagi? Bukankah mereka akan hangat dari kehangatan tubuh masing-masing? Apa gunanya perapian? Buang kartu. Aku tanya kamu. Dua sahabat terbaikmu akan segera menikah. Bukankah kamu seharusnya bahagia untuk mereka? Tapi dari ekspresimu saat Kaisar memberikan pernikahan mereka, tidak ada sedikit pun kebahagiaan di wajahmu. Apakah kamu punya pikiran lain? Jika mereka berdua adalah pria dan wanita biasa yang saling tertarik, tentu saja aku akan bahagia untuk mereka. Tapi hanya karena dekret kerajaan. Mereka harus bersama. Jika seseorang bahkan tidak punya kekuatan untuk memilih pernikahannya sendiri, maka mereka akan menyesal di masa depan. Bagaimana kamu tahu mereka tidak akan bahagia di masa depan? Buah yang dipaksa dipetik belum tentu tidak manis. Contohnya, kamu dan aku. Kamu jelas punya orang lain di hatimu, tapi terkunci bersamaku. Bisakah hatimu bahagia? Kita berbeda dengan mereka. Benar. Kita berbeda dengan mereka. Kita bahkan lebih menyedihkan daripada mereka. Aku datang ke Kekaisaran Li untuk pernikahan aliansi. Jadi aku tahu meskipun kamu membenciku, aku tetap harus menjadi permaisuri putra mahkota. Aku tetap harus muncul bersamamu dan menjadi contoh untuk semua orang di Kekaisaran Li. Sebenarnya, aku. Sebenarnya, aku. Apa yang ingin kamu lakukan? Kamu tidak melakukannya lagi, kan? Permaisuri. Mengapa pakaian putra mahkota ada di sini? Melapor kepada permaisuri. Nenek permaisuri tidak mengizinkannya memakainya. Omong kosong. Buka pintunya.
Melapor kepada permaisuri. Nenek permaisuri memerintahkan. Tidak ada yang boleh membuka pintu tanpa dekretnya. Permaisuri, lupakan saja. Yang mulia putra mahkota mungkin sudah tidur. Kita sebaiknya pulang. Putra mahkota selalu menyukai segala sesuatu yang bersih. Aku akan memerintahkan orang untuk membawa pakaian ini bersamaku dulu. Mereka akan dicuci dan disetrika. Setelah putra mahkota keluar, suruh dia datang ke istanaku untuk mengambilnya. Permaisuri putra mahkota terhormat Kekaisaran Li pergi ke Singing Jade Brothel? Baiklah. Baiklah. Tidakkah kamu tahu ada orang yang menguping? Mengapa kamu berteriak? Aku hanya pergi untuk memperluas wawasan. Aku tidak melakukan hal buruk. Lain kali, jika kamu pergi ke Singing Jade Brothel lagi, bawa aku bersamamu. Putra mahkota terhormat Kekaisaran Li pergi ke Singing Jade Brothel. Aku hanya ingin memperluas wawasan. Aku tidak berniat melakukan hal buruk. Jangan bicara tentang Singing Jade Brothel. Tapi kita bahkan tidak tahu kapan bisa meninggalkan sini. Itu pasti bubur berobat lagi. Kalau begini terus, kita bisa mati kelaparan. Kita harus cari cara untuk pergi dari sini. Aku ada ide. Kau pura-pura sakit. Kenapa harus aku? Karena kau belum sepenuhnya pulih dari terakhir kali. Lebih cocok kalau kau yang pura-pura sakit. Tidak, aku tidak bisa ting. Seseorang tong! Putra mahkota pingsan! Seseorang tong! Kau gila? Cepat! Seseorang tong! Putra mahkota! Putra mahkota pingsan! Yang mulia, yang mulia. Ada apa dengan yang mulia? Cien, cepat panggil tabib kerajaan. Kenapa kau hanya berdiri di situ? Ya, ya. Cepat! Cepat! Bagaimana keadaannya? Melapor ke Ibu Suri. Denyut nadi yang mulia putra mahkota agak lemah, dan kekurangan ki tengah. Dia hanya pusing sebentar. Tidak ada masalah besar. Oh, begitu ya? Kalau begitu, tolong berikan resep obat, Tabib Wang. Kau juga harus tahu. Besok, kita akan melakukan persembahan kepada langit. Biarkan dia tinggal di istana untuk beristirahat dengan baik. Baik, saya pamit. Baiklah. Nenek buyut, apakah itu berarti aku tidak perlu dikurung di sini lagi? Kau juga boleh pergi sekarang. Aku harus kembali ke istana panjang umur dan kebajikan. Dengarkan baik-baik. Antar putri mahkota kembali ke istananya dengan hati-hati. Jaga kesehatannya dengan baik. Baik, Ibu Suri Agung. Terima kasih, Nenek buyut. Bersiap untuk kembali ke istana. Yang mulia. Yong Niang, ayo pergi. Sien, bawa juga bajuku. Yang mulia, kau baik-baik saja. Ya. Bukan yang itu. Yang aku pakai sebelum masuk ke sini. Yong Yang bilang bahwa permaisuri mengambilnya tadi malam untuk dicuci dan disetrika.
Dia juga bilang untuk kau ambil ketika kau keluar. Permaisuri? Ya, Lalu, di mana Gyoku? Jayak?